Halo rekan-rekan, izinkan saya memulai pembahasan kita di modul keempat ini dengan topik bahasan mengembangkan strategi inovasi. Saya berharap rekan-rekan setelah mempelajari modul ini mampu satu, memahami tentang strategi inkrementalis dan rasionalis. Dua, memahami innovation leadership dan followership. Tiga, menjelaskan tata kelola perusahaan menurut budaya. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya memiliki kompetensi khusus bagi sebuah perusahaan. Rekan-rekan sekalian, saat ini kita memiliki cara baru untuk mengakses layanan kesehatan melalui telepon seluler rekan-rekan. Halodoc menjadi perusahaan rintisan teknologi pertama yang mengembangkan strategi inovasi dengan sangat baik. Halodoc memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan konsultasi dokter kepada Anda, konsultasi psikologis, pembelian obat, pembuatan janji di rumah sakit, sampai dengan pemeriksaan lab di telepon seluler Anda. Strategi yang diterapkan oleh Halodoc ini seiring sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh David Tisch dan Gary Pisano, yakni mengenai 3 elemen strategi inovasi perusahaan. Yang pertama adalah posisi kompetitifnya. 2, jalur teknologi yang digunakan. Ketiga, proses organisasi dan manajerial yang ada. Oke, mengenai strategi sendiri, pengertian tentang strategi pertama kali muncul pada tahun 1960-an. Kita berbicara tentang strategi perusahaan ya. Di tahun itu terjadi perdebatan tentang strategi rasionalis dan inkrementalis pada proses inovasi. Yuk kita bahas satu persatu. Strategi rasionalis ini adalah strategi yang banyak dipengaruhi oleh dunia kemiliteran, di mana strategi terdiri dari langkah-langkah seperti ini. 1. Deskripsikan masalah yang ada, pahami lingkungan yang ada, dan lakukan analisa. Setelah Anda menganalisa, tentukanlah tindakan-tindakan yang akan Anda lakukan. Dan yang ketiga, laksanakan tindakan tersebut. Nah, pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu perusahaan agar 1. Menyadari tren dalam lingkungan yang kompetitif. 2. Bersiap untuk perubahan di masa mendatang. 3. Memastikan perhatian atau fokus tetap pada jangka panjang. 4. Memastikan perpaduan dalam tujuan dan tindakan dalam organisasi besar, khususnya fungsional, dan tersebar secara geografis yang luas. Namun demikian, strategi tersebut memiliki tantangan, yakni di dunia bisnis yang sangat dinamis ini, ya, lingkungannya selalu berubah-ubah. Makanya muncul strategi baru yang disebut dengan inkrementalis. Orang-orang pemegang strategi inkrementalis berpendapat bahwa pemahaman lengkap tentang kompleksitas dan perubahan di dunia bisnis ini nggak mungkin kita bisa dapatkan. Sehingga kemampuan perusahaan untuk memahami kondisi saat ini, itulah yang diperlukan. Apa yang kita pahami saat ini bisa kita gunakan untuk memprediksi masa depan. Nah, untuk itu perusahaan harus siap untuk mengadaptasi strateginya dan mencari pemahaman baru di dalam lingkungan yang sangat dinamis ini. Perusahaan bisa melakukan beberapa prosedur seperti ini. 1. Buat langkah-langkah atau perubahan-perubahan yang mengarah ke tujuan. Ya, karena again, dinamis. Kedua, mengukur dan mengevaluasi efek dari langkah atau perubahan. Jadi Anda sudah melakukan perubahan, ya, karena Anda paham tidak ada situasi di dunia ini yang sempurna, maka Anda akan melakukan perubahan lalu ukur, ya, efek dari perubahan yang Anda lakukan itu apa. Ketiga, sesuaikan tujuan dan ambil keputusan untuk langkah berikutnya. Nah, masih dalam ruang lingkup strategi. Rekan-rekan sekalian, ketika Anda masuk ke pasar nantinya, Anda bisa memilih 2 strategi. Strategi pertama adalah innovation leadership, di mana Anda akan menjadi orang pertama yang menjangkau pasar. Kita pasti sering mendengar istilah first mover advantage.
Anda menjadi orang yang memperkenalkan produk atau jasa itu, well, pastinya masyarakat akan tetap mengingat Anda untuk jangka waktu yang lama. Masih ingat kisah Aqua menjadi pemegang first mover advantage untuk produk air minum dalam kemasan? Itu contohnya. Lalu kita juga punya innovation followership, di mana perusahaan ini adalah follower, mengikuti perusahaan yang sudah established menjadi leadership. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi follower itu jelek? Tidak juga. Ingatkah teman-teman bahwa saat ini pangsa pasar telepon seluler di Indonesia dikuasai oleh 2 merek besar yang merupakan follower, yakni Oppo dan Vivo. Teknologi yang mereka gunakan adalah dalam tanda kutip ya, follower dari produk-produk yang lebih established seperti iPhone maupun Samsung. Maka dari itu, judgement yang rekan-rekan miliki dari strategi pasar yang bisa rekan-rekan gunakan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk memutuskan apakah Anda akan menjadi seorang leader di pasar itu maupun menjadi follower. Geritis dan Pisano mengintegrasikan berbagai dimensi strategi inovasi ya ke dalam satu pendekatan yang disebut kemampuan dinamis. Apa itu kemampuan dinamis? Kemampuan dinamis menekankan pada perubahan yang dinamis, tentu saja karena dunia ini selalu berubah secara dinamis. Dan juga pada pembelajarannya. Sumber keunggulan kemampuan dinamis menekankan pada 2 aspek. Pertama, mengacu pada karakter lingkungan yang terus berubah. Kedua, menekankan peran kunci manajemen strategi dalam beradaptasi, mengintegrasikan dan mengkonfigurasi ulang keterampilan organisasi, berikut sumber dayanya dan kompetensi fungsional baik di internal maupun eksternal untuk beradaptasi pada lingkungan yang sangat dinamis, yang perubahannya konstan.